Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini dalam rangka review buku Metode At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran. Insya Allah kita akan membahas lagi pada bagian ke-8. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal At-Taisir Learning Center. Jadi dalam kitab atau buku ini kita sudah membahas lebih kurang 7 bagian, dan bagian ke-8 adalah kita lebih kepada mengetahui apa itu At-Taisir Learning Center atau ALC. ALC ya adalah pusat kajian Islam yang menyajikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup serta menerapkan seluruh nilainya dalam aktivitas keseharian. Di bawah naungan Quantum Akhyar Institute, ALC memiliki berbagai jenis program, ya, baik itu program pembelajaran yang berpusat pada Al-Quran ataupun program-program yang lainnya, meliputi bagian bacaan, ya, kajian, hafalan serta pemahaman Al-Quran. Sekitar 5 bulan dari pendiriannya, tepat pada tanggal 5 Juli 2019, telah terdapat 2.601 kelompok belajar terdaftar yang terdiri dari 23.434 orang individu. Untuk memfasilitasi jumlah yang diproyeksi akan terus bertambah, maka ALC secara berkala melaksanakan program pengembangan tenaga pengajar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. ALC atau At-Taisir Learning Center juga memiliki fasilitas pendukung seperti rumah ataupun ruangan, ya, ruangan pelatihan, tempat penginapan atau rumah tersebut, ya. Kemudian kantor utama, di mana kantor ini bertempat di Jalan Jingga Mas Blok 1 D1 nomor 9, Pondok Timur Pondok Timur, Mas Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Adapun yang perlu kita ketahui bahwa ada visi dan misi yang besar yang disiapkan ataupun yang dihadirkan oleh At-Taisir ini. At-Taisir Learning Center atau ALC memiliki visi utama sebagai pusat kajian Islam yang menyajikan konsep Islam terbaik dengan misi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menerapkan seluruh nilainya dalam aktivitas keseharian. Melalui pendekatan bacaan, pendekatan kajian, pendekatan hafalan, serta pemahaman Al-Quran Center, maka ALC ini menawarkan pola pembelajaran yang mudah, yang cepat, dan yang solutif. Nah, ini kita akan lebih dekat lagi terkait dengan mengetahui siapa saja yang terpaut dalam struktur organisasi pusat ALC ini. Sebagai pembina program itu ada Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, Direktur in Charge Amri Lubis, General Manager atau GM Cendikia Putra Kartono, ya. Kemudian selanjutnya teknologi oleh Kori Haidir Alam, untuk fasilitas M Iqbal, kemudian komunikasi Nosa, manajemen information itu M Fadilah R. Untuk program manager Ardio Rihansyah, membawahi trainer service dan participant service, dan support manager itu Arfi Amanda Lubis. Human Resource yang dimana ada M Silvi, Turul Safira, dan finance itu Ratu Anissa. Nah, inilah untuk eh, struktur organisasi pusat At-Taisir Learning Center. Adapun program yang dicanangkan oleh ALC, yang pertama adalah program hati, hafalan metode At-Taisir, yang kita baca sudah 7 bagian, ya. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang ALC itu sendiri. Program hati merupakan program menghafal Al-Quran metode At-Taisir secara berkelompok dengan jumlah peserta minimal 10 orang per kelompok. Kemudian peserta yang dapat mengikuti program ini disyaratkan telah memahami dasar hukum tajwid yang baik dan yang benar. Adapun yang kedua adalah program karantina menghafal Al-Quran 30 hari. Sebagaimana buku yang kita baca ini atau yang kita review ini adalah eh, menghafal Al-Quran dalam 30 hari. Program ini adalah program intensif selama 30 hari. Para peserta program ini diminta untuk berkomitmen
menetap selama 30 hari di lokasi yang telah ditetapkan. Peserta yang dapat mengikuti program ini wajib telah menguasai hukum tajwid dan mampu membaca satu halaman Al-Quran dalam waktu 2 menit. Tidak termasuk surah Al-Fatihah, 5 ayat surah pertama Al-Baqarah, juz 28 dan 29 serta 30. Adapun program yang ketiga adalah program TFT. TFT adalah Training for Trainers, adalah program khusus yang bertujuan melahirkan para pengajar atau para trainers metode Ataisir untuk mengabdi di lingkungan masyarakat di bawah supervisi Ataisir Learning Center atau ALC. Calon peserta TFT disyaratkan telah memiliki hafalan 30 juz mungkin hafal dengan baik, mampu membaca satu halaman Al-Quran dalam waktu 2 menit, ya, tidak termasuk surah Al-Fatihah, 5 ayat pertama, surah Al-Baqarah, juz 28, 29, 30. Memiliki kebiasaan menghafal, serta berkomitmen mengikuti peraturan sebagai trainer di Ataiser Learning Center. Selanjutnya adalah program profesi. Ialah program yang fokus mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mengaplikasikannya sesuai dengan profesi yang dijalankan. Nah, para peserta program ini akan dididik untuk mendalami dan menghafal ayat-ayat profesi agar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Program ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kelas dunia usaha. Siapa saja itu? Bisnis, ya, dagang atau karyawan. Kelas dunia kesehatan, dokter, tenaga medis, dan atau praktisi kesehatan. Yang ketiga, kelas dunia pendidikan dan pengetahuan, yakni guru, peneliti, dosen, atau tenaga pengajar lainnya. Dan yang keempat adalah kelas ibu rumah tangga, dan terakhir kelas pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, menjadi pengurus wilayah. Maka Attaiser Learning Center membuka kesempatan pada setiap institusi dan lembaga pemerintahan formal maupun non-formal untuk bergabung sebagai satuan pengurus wilayah dan atau bekerja sama untuk menerapkan seluruh program yang diterapkan oleh ALC. Pengurus wilayah adalah perwakilan Attaiser Learning Center pada tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional program ALC ataupun divisi yang berada pada kuantum akhir institut secara keseluruhan. Jadi, ini informasi terkait bagaimana pengajuan sebagai pengurus wilayah. Manajemen ALC pusat akan melakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas pengajuan yang disampaikan satu wilayah. Adapun tahap pengajuan sebagai pengurus wilayah sebagai berikut. Yang pertama, tahap kajian informasi. Pada tahapan ini, seluruh pihak yang berminat untuk menjadi pengurus wilayah diminta untuk mempelajari secara terperinci segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi pengurus wilayah. Hal ini guna memastikan terdapatnya kesamaan visi, kesamaan tujuan, dan pemahaman dasar sebelum berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak ALC pusat. Segala pengajuan yang tidak memiliki dasar yang kuat berpotensi untuk tidak dipertimbangkan sebagai calon pengurus wilayah. Yang kedua adalah tahapannya mengirimkan profil lengkap institusi. Calon pengurus wilayah mengirimkan profil institusinya lengkap, ya, yang diwakili untuk menjadi bahan pertimbangan ALC pusat. Adapun kalau dalam isi profil yang disiapkan adalah ringkasan latar belakang berdirinya institusi, visi dan misi institusi, tujuan atas pengajuan menjadi calon pengurus wilayah. Yang ketiga, tahap selanjutnya ada pertemuan di ALC pusat, di mana manajemen ALC pusat akan menghubungi calon pengurus wilayah yang lulus di tahap kedua untuk berdiskusi serta secara mendalam mengenai bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada kunjungan ke lokasi atau supervisi. Saat diperlukan, tim ALC pusat akan melakukan kunjungan kepada calon pengurus wilayah guna meninjau lebih lanjut segala hal yang diperlukan untuk terlaksananya program. Yang kelima, pembuatan MOU, Memorandum of Understanding. Proses penandatangan MOU akan berlangsung berdasar pemenuhan tahapan 1 sampai ke 4 serta pertimbangan subjektif manajemen ALC pusat. Terakhir, pembuatan draft perjanjian kerjasama dan disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan.
Ini merupakan detail kerjasama yang menjelaskan secara terperinci tugas dan tanggung jawab, serta menjaga kepentingan kedua belah pihak. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan terkait dengan pembahasan ya dari review buku metode Ataisir 30 hari hafal Al-Quran. Nampaknya sudah selesai. Ada 8 bagian, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal ke depan kita akan membaca dan berupaya sekuat tenaga kita untuk belajar untuk me- menghafal Al-Quran. Langsung saja kita kepada praktik di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya akan bacakan juga ini ada beberapa referensi. Yang pertama yakni Al-Quranul Karim, kemudian ada Al-Quranul Karim juga dari Syarh Muslim, Darul Hadis Kairo ya 2005, Al-Asqalani Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarah Syahih Al-Bukhari, kemudian Al-Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin Hussein, Syu'ab Al-Iman dan Kutub Al-Ilmiyah dari Beirut, Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Sahih Bukhari, As-Sijistani Abu Daud Sunan Abi Daud Darul Kitab Al-Arabi, kemudian Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan terakhir Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan review buku ya, metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.